Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahri Muhammad Fahrudin dengan NIM 12320202228, mahasiswa PAI kelas 4F yang akan menjawab beberapa pertanyaan UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Untuk soal yang pertama, ada definisi filsafat pendidikan Islam dan ruang lingkupnya. Nah, filsafat pendidikan Islam itu adalah kajian filosofis yang mendasari tujuan, nilai, metode, dan sistem pendidikan berdasarkan ajaran Islam. Ruang lingkupnya mencakup ada beberapa, ya, yang pertama ada hakikat manusia, terus tujuan pendidikan, kurikulum, metode, serta peran guru dan peserta didik dalam Islam. Nah, untuk yang kedua ada fungsi filsafat Islam bagi pendidikan Islam. Sebagai dasar berpikir dan pedoman dalam merumuskan tujuan, isi, dan metode pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai Islam tersebut. Terus yang ketiga ada aliran filsafat pendidikan Islam dan yang relevan saat ini. Nah, aliran rekonstruksionisme Islam karena menekankan perubahan sosial dan pengembangan karakter yang sesuai dengan tantangan zaman. Zaman ini zaman modern ya, namun tetap berbasis pada nilai-nilai Islam. Nah, terus yang keempat ada pengertian dan pentingnya filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam adalah pandangan dasar tentang pendidikan yang bersumber dari wahyu dan akal. Pentingnya karena bisa memberi arah, nilai, dan dasar moral bagi proses pendidikan yang tidak hanya membentuk intelektual tetapi juga spiritual. Terus yang kelima ada 3 aliran filsafat pendidikan Islam dan tokohnya. Yang pertama ada perennialisme Islam. Ini menekankan nilai-nilai tetap dan wahyu. Tokohnya itu Imam Al-Ghazali. Terus yang kedua ada esensialisme Islam, fokus pada penguasaan ilmu dasar dan agama. Tokohnya Ibnu Sina, ya, bapak dokter kita semua, Ibnu Sina. Terus yang ketiga ada seperti yang tadi disebutkan di nomor 1 kalau nggak salah, rekonstruksionisme Islam, pendidikan untuk perubahan sosial. Ya, tokohnya ada Muhammad Iqbal. Itu untuk nomor 5. Selanjutnya ada nomor 6. Soalnya ada keunggulan pendidikan Islam dibandingkan pendidikan Barat. Nah, pendidikan Islam ini bersifat menyeluruh ya atau holistik, mengintegrasikan aspek akal, hati dan rohani. Sedangkan pendidikan Barat itu cenderung ke sekuler dan hanya menekankan aspek rasional dan juga material. Tuh. Ada nomor 7, pandangan tentang integrasi keilmuan. Ini dalam agama dan sains. Integrasi penting karena agama memberi arah moral pada sains dan sains memperkuat pemahaman terhadap ciptaan Allah. Jadi keduanya tidak bertentangan, tetapi lebih ke saling melengkapi ya. Lebih ke saling melengkapi satu sama lain, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada nomor 8, posisi Tuhan dalam pendidikan Islam. Tuhan atau Allah adalah pusat dan sumber segala ilmu. Pendidikan bertujuan mendekatkan manusia kepadanya dan membentuk pribadi yang taat dan juga tentunya berakhlak ya. Terus ada nomor 9, pandangan tentang alam dalam pendidikan Islam. Alam adalah tanda ya, kalau di dalam Al-Quran itu sebagai ayat, kebesaran Allah yang harus dipelajari, dijaga, dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab tentunya. Nah, pendidikan Islam ini mengajarkan sikap harmoni dan etis terhadap alam. Jadi, ya seperti itulah. Kita harus menghargai alam. Yang 10, nomor 10 ada hakikat dan karakter pendidikan.
karakter pendidik, sorry. Pendidik adalah pembimbing, teladan dan apa ya? Pengarah menuju kebaikan ya, itu pendidik ya. Karakternya harus berilmu, sabar, ikhlas, berakhlak mulia dan mencintai murid siswa. Yang 11 ada sifat peserta didik. Harus memiliki sifat ingin tahu, rendah hati, terbuka terhadap bimbingan, menghormati guru tentunya, disiplin dan memiliki semangat untuk memperbaiki diri dan mencari kebenaran dari suatu ilmu yang akan kita pelajari dari si pendidik atau guru. Nah, seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan menjawab beberapa pertanyaan UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Terima kasih Bapak dosen, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.